Hai adik-adik, kembali lagi dengan Metsi, Maths is Easy. Di video kali ini kakak mau menjelaskan tentang KPK. KPK atau kelipatan persekutuan terkecil adalah angka kelipatan terkecil yang sama yang dimiliki oleh dua bilangan atau lebih. Kelipatan itu gimana sih? Kelipatan adalah hasil kali suatu bilangan dengan bilangan bulat positif. Misal kakak punya angka 2. 2 dikali 1 hasilnya 2. 2 dikali 2 hasilnya 4. 2 dikali 3 hasilnya 6. 2 dikali 4 hasilnya 8, dan seterusnya. Nah, hasil perkaliannya ada angka 2, 4, 6, 8, dan seterusnya itu adalah kelipatan dari 2. Kakak kasih contoh lain ya. Misal kakak punya angka 5. 5 dikali 1 hasilnya 5. 5 dikali 2 hasilnya 10. 5 dikali 3 hasilnya 15. 5 dikali 4 hasilnya 20, dan seterusnya. Hasil perkaliannya ada angka 5, 10, 15, 20, dan seterusnya itu adalah kelipatan dari 5. KPK bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari loh. Misal ibu ingin membeli roti dan telur untuk membuat sandwich. Tetapi satu bungkus roti berisi 12 lembar roti, sedangkan satu pak telur berisi 8 butir telur. Bagaimana cara ibu untuk dapat membeli roti dan telur dengan jumlah yang pas untuk dapat membuat sandwich? Maka, untuk mencari jumlah yang pas dengan mencari KPK dari 12 dan 8. KPK juga bisa digunakan untuk menghitung hari libur loh adik-adik. Misal Ani bekerja 3 hari, hari keempat libur. Betty bekerja 4 hari, hari kelima libur. Sedangkan Caca bekerja 5 hari, hari ke-6 libur. Di hari keberapa mereka bisa pergi bersama pada saat mereka bertiga sama-sama libur? Maka, agar mencari hari mereka bertiga sama-sama libur dengan mencari KPK dari 4, 5, dan 6. Lalu, bagaimana cara menghitung KPK? Untuk mencari KPK, ada 3 cara nih adik-adik. Cara yang pertama yaitu dengan mencari kelipatan dari masing-masing bilangan. Cara kedua dengan menggunakan pohon faktor. Dan cara ketiga yaitu dengan menggunakan tabel. Misal ada soal cari KPK dari 6 dan 10. Jika kita menggunakan cara pertama yaitu kita mencari kelipatan dari masing-masing bilangan, yaitu kita mencari kelipatan dari 6 dan 10. Kelipatan dari 6 yaitu 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan dari 10 yaitu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, dan seterusnya. Kita bisa lihat di antara kelipatan 6 dan 10, mereka punya angka yang sama nih adik-adik, yaitu angka 30 dan angka 60. Untuk mencari KPK dengan kelipatan, kita lihat angka yang sama, tetapi angka yang paling kecil yaitu angka 30. Jadi, KPK dari 6 dan 10 adalah 30. Jika kita menggunakan cara yang kedua yaitu kita menggunakan pohon faktor. Angka 6 bisa dibagi dengan 2, yaitu 3. Karena angka 2 dan 3 adalah angka prima, maka kita lingkari ya adik-adik. Lalu, angka 10 bisa dibagi dengan 2, yaitu 5. Karena angka 2 dan 5 adalah bilangan prima, maka angka 2 dan 5 juga kita lingkari.
Setelah mencari pohon faktornya, kita menjabarkan perkalian dari 6 dan 10. Angka 6 adalah perkalian dari 2 dan 3. Maka kita tulis 6 sama dengan 2 dikali 3. Sedangkan angka 10 adalah perkalian dari 2 dan 5. Maka kita tulis 10 sama dengan 2 dikali 5. Nah, untuk mencari KPK dari 6 dan 10, kita lihat di atas ada angka 2, 3, dan 5. Maka, semua angka dikali, tetapi angka 2 hanya ditulis 1, karena mereka sama-sama punya angka 2. Jadi, KPK dari 6 dan 10 adalah 2 dikali 3 dikali 5. Hasilnya 30. Jika kita menggunakan cara yang ketiga, yaitu kita menggunakan tabel. Jadi, kita buat tabelnya terlebih dahulu. Nah, angka 6 dan 10 sama-sama bisa dibagi 2, yaitu 6 dibagi 2 hasilnya 3, dan 10 dibagi 2 hasilnya 5. Karena angka 6 dan 10 sama-sama bisa dibagi dengan 2, maka angka 2 kita lingkari ya adik-adik. Lalu, angka 3 bisa dibagi dengan 3, yaitu 1. Dan angka 5 tidak bisa dibagi dengan 3, maka tetap kita tulis angka 5. Lalu, angka 5 bisa dibagi dengan 5, yaitu 1. Dan angka 1 tetap kita tulis angka 1. Untuk mencari KPK dengan cara tabel, kita kalikan semua angka yang ada di tabel sebelah kiri, yaitu 2 dikali 3 dikali 5, yang hasilnya 30. Jadi, KPK dari 6 dan 10 adalah 30. Misal contoh lain, yaitu mencari KPK dari 8 dan 18. Jika menggunakan cara pertama, yaitu kita mencari kelipatan dari 8 dan 18. Kelipatan dari 8 yaitu 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan dari 18 yaitu 18, 36, 54, 72, 90, 108, 126, 144, dan seterusnya. Untuk mencari KPK dengan kelipatan, kita lihat angka yang sama tetapi angka yang paling kecil, yaitu angka 72. Jadi, KPK dari 8 dan 18 adalah 72. Jika kita menggunakan cara yang kedua, yaitu kita menggunakan pohon faktor. Angka 8 bisa dibagi dengan 2, yaitu 4. Dan angka 4 masih bisa dibagi lagi dengan 2, yaitu 2. Karena angka 2 adalah angka prima, maka angka 2 kita lingkari ya adik-adik. Lalu angka 18 bisa dibagi dengan 2, yaitu 9. Dan angka 9 masih bisa dibagi dengan 3, yaitu 3. Karena angka 2 dan angka 3 adalah angka prima, maka kita juga lingkari. Setelah mencari pohon faktornya, kita menjabarkan perkalian dari 8 dan 18. Kita lihat pohon faktor 8 yang sudah kita lingkarin, yaitu angka 2-nya ada 3 kali. Jadi 8 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. Karena angka 2-nya ada 3, maka kita dapat menulisnya dengan 2 pangkat 3. Sedangkan di pohon faktor 18 ada angka 2, 3, dan 3. Maka kita tulis 2 dikali 3 dikali 3. Karena angka 2-nya ada 1, maka tetap kita tulis angka 2, dan angka 3-nya ada 2. Maka kita tulis 3 pangkat 2. Nah, untuk mencari KPK dari 8 dan 18, kita lihat di atas ada angka 2 dan 3. Tetapi, angka 2 ada yang pangkatnya 3 dan ada yang pangkatnya 1. Maka, kita ambil yang pangkatnya yang paling besar, yaitu 2 pangkat 3.
lalu dikalikan dengan 3 pangkat 2. Jadi, KPK sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. 2 pangkat 3 artinya 2 dikali 2 dikali 2, yang hasilnya 8. 3 pangkat 2 artinya 3 dikali 3, yaitu 9. Jadi, 8 dikali 9, hasilnya 72. Jadi, KPK dari 8 dan 18 adalah 72. Jika kita menggunakan cara yang ketiga, yaitu kita menggunakan cara tabel. Jadi, kita buat tabelnya terlebih dahulu. Nah, angka 8 dan 18 sama-sama bisa dibagi dengan 2, yaitu 8 dibagi 2 hasilnya 4, 18 dibagi 2 hasilnya 9. Karena 8 dan 18 sama-sama bisa dibagi 2, maka angka 2 kita lingkari ya adik-adik. Lalu angka 4 bisa dibagi dengan 2, yaitu 2. Dan angka 9 tidak bisa dibagi dengan 2, maka tetap kita tulis angka 9. Lalu angka 2 bisa dibagi dengan 2, yaitu 1. Dan angka 9 masih tidak bisa dibagi, maka tetap kita tulis angka 9. Lalu angka 9 bisa dibagi dengan 3, yaitu 3. Dan angka 1 tetap kita tulis angka 1. Nah, angka 3 masih bisa dibagi dengan 3, yaitu 1. Dan angka 1 tetap kita tulis angka 1. Untuk mencari KPK dengan cara tabel, kita kalikan semua angka yang ada di tabel sebelah kiri, yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3, yang hasilnya 72. Jadi, KPK dari 8 dan 18 adalah 72. Nah, untuk mengukur seberapa paham kalian dengan materi KPK kali ini, kakak beri kuis ya. Kuis ini kalian bisa jawab di kolom komentar. Soal pertama, KPK dari 15 dan 12 adalah jawabannya adalah 60. Jadi, KPK dari 15 dan 12 adalah 60. Soal kedua, KPK dari 25 dan 30 adalah jawabannya adalah 150. Jadi, KPK dari 25 dan 30 adalah 150. Soal ketiga, KPK dari 42 dan 63 adalah jawabannya adalah 126. Jadi, KPK dari 42 dan 63 adalah 126. Soal keempat, KPK dari 60 dan 84 adalah jawabannya adalah 420. Jadi, KPK dari 60 dan 84 adalah 420. Soal kelima, KPK dari 48 dan 36 adalah jawabannya adalah 144. Jadi, KPK dari 48 dan 36 adalah 144. Nah, dari 5 soal yang kakak kasih tadi, berapa nih soal yang kalian bisa kerjakan?
Silakan komen di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.